Ketua kelas, silakan disiapkan. Semua siap? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Ada yang sedang bersedih? Siapa yang sedang berbahagia? Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Excel tidak masuk? Izin. Ada lagi? Cukup. Baik. Ibu mau bertanya tentang kegiatan klasikal kita tempo hari. Siapa yang masih ingat tempo hari kita belajar tentang apa? Hierarki kebutuhan manusia. Menurut siapa? Menurut Abraham Maslow. Ada berapa tingkatan, Nak? 5. Ada 5. Dari 5 tingkatan tahapan kebutuhan manusia, tahapan apa yang paling diingat? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Masih ingat ya, Nak, bahwa tidak semua orang berangkat dari rumah, entah itu bekerja atau itu ke sekolah, itu dalam keadaan tangki cinta dan kasih sayangnya penuh. Sehingga ketika dia keluar rumah, berangkat untuk bekerja, berangkat untuk sekolah, dan lain sebagainya, salah satu tujuannya adalah untuk mengisi tangki cinta dan kasih sayang. Maka dari itu kasihan ya, Nak, kalau misalnya ketika dia sampai di sekolah atau sampai di tempat kerja, kemudian dia ketemu sama teman yang memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, besar harapan Ibu, kalian minimal dengan teman satu kelas itu bisa saling mengisi tangki cinta dan kasih sayang. Baik. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi penguasaan kompetensi sosial emosional menggunakan terapi butterfly hug. Tapi sebelum itu, Ibu ingin sampaikan ada tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Salah satu tujuan yang utama adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi emosi dasar yang ada pada manusia. Kemudian yang berikutnya, besar harapan Ibu setelah kegiatan ini kalian bisa membedakan emosi yang sedang kalian rasakan, kemudian kalian ungkapkan emosi itu dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian yang selanjutnya, dari ragam emosi yang ada, Ibu menginginkan kalian punya kemampuan untuk bisa meregulasi emosi yang tengah kalian rasakan supaya tidak meledak-ledak. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Bisa. Baik. Kalau begitu Ibu mau tanya, bagaimana emosi kalian pagi hari ini? Ibu sudah bagikan sticky notes di meja kalian masing-masing. Nah, silahkan kalian tempelkan ke mood meter yang sudah Ibu buat, tempelkan di mana saja kalian merasa emosi kalian pagi ini secara jujur dan terbuka. Silakan. Sudah semua ya? Baik. Kita sebelum mulai ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar. I love you. I love you too. Silakan duduk. Sudah siap semua ikut materi hari ini ya, Nak? Sudah. Baik. Nah, ada 5 kompetensi sosial emosional yang wajib untuk dikuasai oleh setiap orang. Kompetensi yang pertama adalah kesadaran diri. Bagaimana setiap orang mampu memahami emosi yang tengah dia rasakan.
saya hari ini lagi apa ya emosinya? Saya sedang sedih kah? Saya sedang marah kah? Atau saya sedang apa? Kemudian yang selanjutnya, manajemen diri. Bagaimana setiap orang mampu mengelola emosi dan perilaku sesuai dengan situasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kesadaran sosial emosional. Bagaimana seseorang dapat berempati terhadap orang lain. Selanjutnya ada keterampilan sosial. Bagaimana dia dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Sekarang mari kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, orang yang menguasai kompetensi sosial emosional mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Biasanya ketika dia mau ngambil keputusan, ada pertimbangannya, ada manfaatnya atau tidak gitu. Jadi tidak asal ambil keputusan aja, tapi harus dipikirkan dengan matang-matang secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan kita menguasai kompetensi sosial emosional, maka yang diharapkan adalah kalian bisa mengelola emosi dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengatasi masalah dengan efektif. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah-masalah itu supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Ada 6 emosi dasar pada manusia yang wajib dimiliki dan dirasakan dari diri kita masing-masing. Nah, 6 emosi ini adalah emosi dasar. Tapi dari emosi dasar itu nanti bisa dikembangkan jadi emosi-emosi yang lain. Yang pertama adalah emosi Bahagia. Iya, bahagia. Kalau yang seperti ini emosi apa? Takut. Kemudian yang ini sedih, betul. Marah. Lagi terkejut atau kaget. Kalau yang ini jijik. Bisa kenal semua ya, Nak, emosi yang ada di sini? Iya. Kenapa bisa dikenali? Karena ekspresinya sesuai. Nah, sekarang bahagia. Orang yang bahagia, ekspresi wajahnya semestinya apalagi tertawa. Wajahnya gembira ya, Nak ya. Iya, berseri-seri. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya bawaannya santai ya, santai karena dia happy, dia bergairah atau excited. Kemudian yang selanjutnya nada bicaranya ceria dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya ada takut. Ekspresi wajahnya salah satunya misalnya melotot ya. Iya. Kemudian yang berikutnya bahasa tubuh. Orang yang takut idealnya ngapain? Sembunyi atau lari. Kemudian yang selanjutnya reaksi fisik. Biasanya kalau orang yang ketakutan tuh ototnya jadi tegang, terus jadi deg-degan ya, Naya. Terus jadi ngos-ngosan gitu ya. Kemudian yang berikutnya sedih, ekspresi wajahnya nangis, cemberut ya. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya kalau orang yang sedang sedih dia menarik diri dari orang lain. Kemudian nada bicara orang yang sedih itu seperti apa? Lemah, lesu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada marah. Orang yang marah ekspresi wajahnya gimana? Tuh, lihat yang di gambar. Mengerutkan kening. Nah, kemudian biasanya sambil melotot. Apa? Kemudian selanjutnya bahasa tubuh. Biasanya orang yang lagi marah tuh dia nggak mau ngelihat orang yang bikin dia marah atau memalingkan wajah. Bisa jadi orang yang marah tuh dia agresif seperti memukul, menendang atau melempar barang-barang tertentu yang ada di sekitarnya. Kemudian ada suaranya tinggi, terdengar kasar dan suka berteriak-teriak. Kemudian selanjutnya terkejut. Ekspresi wajah biasanya
Coba Vijay gimana kalau terkejut wajahnya? Oke, kemudian bahasa tubuh. Biasanya kalau terkejut tuh kita ngapain? Lompat atau mundur gitu ya. Nah, kemudian reaksi verbalnya biasanya kita ngapain? Teriak, menjerit, atau terengah-engah. Coba Ais, gimana kalau lagi kaget, gimana teriaknya? Baik, kemudian yang terakhir, ada emosi jijik. Ekspresi wajah orang yang jijik tuh biasanya mengernyitkan hidung atau tutup hidung juga bisa. Kemudian gimana? Bibirnya diangkat ke atas. Bahasa tubuhnya biasanya gimana? Menjauh dari objek yang bikin kita jijik. Nah, kemudian reaksi fisiknya biasanya kalau orang jijik tuh ada geli, mual, dan muntah. Nah, sekarang. Nah, pada dasarnya setiap emosi itu penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Meskipun dari 6 emosi yang Ibu bilang tadi, itu sebagian besar terkesan tidak menyenangkan ya nak. Betul nggak? Dengan kita mengenali emosi-emosi itu akan mempengaruhi bagaimana nantinya kita akan berempati dengan orang lain. Misal, ada teman yang sedih, apa ekspresi yang harus kita lakukan ketika ada teman sedih nak? Menghibur. Tepat tidak kalau misal kita sedang berada di suasana duka, kemudian kita tertawa-tawa? Tidak tepat ya nak? Sebagai manusia, maka kita juga harus bisa merespon emosi itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Sampai di sini bisa dipahami? Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu sudah mengenali emosimu yang sedang kamu rasakan saat ini? Silakan ditulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Nah, kita kan tadi sudah belajar mengenali emosi masing-masing ya Naya. Besar harapan Ibu setelah ini kalian bisa mengekspresikan emosi dengan tepat dan bijaksana. Dalam artian, kita boleh merasakan emosi, utamanya dari 6 yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tapi dari emosi-emosi itu, kalian juga harus punya namanya kontrol. Boleh merasakan emosi tapi tidak dengan cara yang berlebihan. Boleh sedih, boleh nangis, tapi tidak perlu nangis sampai berhari-hari, sampai kita sakit, ya, atau kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Boleh sewaktu-waktu kita merasakan marah, tapi jangan juga kemudian kita melakukan sesuatu yang merugikan diri dan orang lain. Misal kita menyakiti orang, atau misalnya kita merusak barang-barang yang ada di sekitar kita. Namun, pada suatu waktu kita kan merasakan emosi ya nak ya. Misal kita dalam keadaan sedih atau kita marah, yang membuat hati kita jadi ngerasa nggak nyaman. Betul nggak? Pernah nggak begitu? Atau misalnya lagi sendirian nih di rumah malam-malam di kamar, terus kok tiba-tiba aku rasanya kayak sesek ya di dalam dada gitu ya. Iya, suka begitu. Terus kadang-kadang tuh rasanya jadi nggak tenang ya nak ya. Iya betul. Nah sekarang Ibu punya satu teknik untuk merilis emosi yang tengah kita rasakan. Namanya teknik gratitude notes. Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kepada diri kita sendiri, kepada orang yang ada di lingkungan kita, boleh orang tua, boleh sahabat, boleh teman, atau kepada alam semesta, atau kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa kita melakukan teknik gratitude notes? Adalah untuk menghargai apa saja sih yang sudah terjadi kepada diri kita. Termasuk hal-hal kecil yang pernah terjadi di dalam diri kita. Maka sekarang Ibu ingin ajak kalian
untuk membuat teknik gratitude notes. Namanya gratitude notes itu harus ditulis ya nak. Nah, sudahkah kamu bersyukur hari ini? Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, mungkin ada ya habis sholat subuh tadi pagi sudah berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, karena ini kaitannya gratitude notes, maka kita akan membuat catatan ucapan rasa syukur terhadap siapapun, apapun yang ingin kalian syukuri. Ibu kasih contoh seperti yang ada di sini, boleh silakan dibuat di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ini hanya contoh ya nak ya. Ada yang kesulitan? Sudah, Van? Udah. Sudah, nak? Sudah. Baik, cukup ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah nonton potongan drama ini? Oh ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Sekarang kita mau tonton sedikit. Tentang apa videonya? Butterfly hug. Untuk apa sih nak orang tuh melakukan butterfly hug? Iya, kadang tuh kita tanpa kita sadari ya nak, orang tuh punya trauma masa kecil, ya punya trauma masa kecil yang dia tidak sadar. Ketika itu ditahan, dia tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, ditahan terus, ditumpuk, sewaktu-waktu itu bisa meledak. Ya, ketika itu meledak, kita nggak tahu nih, kenapa ya saya kok tiba-tiba sedih, kenapa ya saya kok tiba-tiba merasa nggak nyaman hatinya, kenapa ya tiba-tiba saya pengen nangis. Ada yang pernah begitu, nak? Ya, ada yang pernah begitu. Nah, bisa jadi ada emosi-emosi masa lalu yang mungkin tidak sempat atau tidak bisa kita ungkapkan. Lalu dia muncul nih sekarang, pengen diungkapkan gitu. Dan kalau kita tidak bisa merilisnya dengan baik, meregulasi dengan baik, maka itu akan kita pendam lagi. Dan kita pendam terus, suatu saat meledak lagi dengan ledakan yang lebih besar bisa jadi. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan melakukan sebuah teknik namanya teknik terapi butterfly hug. Jadi sekarang silahkan kepada teman sebangkunya berhadap-hadapan. Kepada teman sebangkunya berhadap-hadapan. Kita praktik dulu ya, seperti apa yang sudah ditonton tadi. Gak apa-apa, boleh. Ya, sekarang baik. Yang pertama, ketika melakukan terapi butterfly hug, sambil perhatikan ibu ya nak. Ya. Pertama, silangkan kedua tangan di dada. Kemudian, yang selanjutnya, tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan dari mulut.
Ya, sambil kita tarik nafas, lakukan sambil menepuk kedua telapak tangan seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Ya. Nah, sekarang boleh kita lihat temannya, boleh saling dibantu ya. Saling dibantu. Udah bener apa belum caranya? Sudah benar? Sudah oke semua? Sekarang boleh fokus ke diri masing-masing. Menghadap ibu semuanya. Kita ulangi dari awal. Ulang dari awal ya. Nanti di tengah-tengah teknik butterfly hug ini kita akan memasukkan teknik gratitude notes yang tadi sudah kalian buat. Nah, silakan disiapkan di depan meja masing-masing. Saat kita melakukannya sambil dibaca gratitude notes-nya, paham? Ya, coba kita lakukan sama-sama. Silangkan tangan di dada. Tarik nafas perlahan. Hembuskan dari mulut. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Tepuk-tepuk pundaknya. Sekarang silahkan dibuka matanya, dibaca gratitude notes yang sudah kalian buat tadi. Terima kasih diriku telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah menjadi kuat di tengah masalah hidup yang datang silih berganti. Mungkin kita belum seberuntung orang-orang lain. Tapi kita sudah hebat bisa melewati setiap rintangan, merasakan setiap emosi, dan terus berusaha meski kadang diriku yang berharga ini merasa lelah. Tidak apa-apa kalau sekarang kita kesulitan, tapi ingat selama ini kita bisa melewati semuanya. Setiap langkah yang kuambil, baik yang kecil maupun yang besar, telah membawaku menuju tempat ini. Aku bersyukur atas setiap pelajaran hidup yang telah membuatku menjadi lebih bijaksana. Terima kasih telah menjadi rumah bagi begitu banyak mimpi. Terima kasih selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diriku. Terima kasih diriku atas segala perjuangan dan keberanianmu. Semoga kelak kita akan mengantarkan diri kita pada keberhasilan. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Sudah merasa tenang? Ulangi lagi sampai nyaman. Cukup? Sudah? Sudah. Itu oke. Boleh teman sebangkunya boleh dipeluk, Nak. Boleh. Dipeluk teman sebangkunya. Kasih penguatan, ya. Kasih afirmasi yang positif kepada temannya. Ayo kita kuatkan teman-teman kita, Nak. Boleh ditepuk-tepuk pundak temannya, Nak. Boleh, ya. Saling menguatkan ya, Nak, ya. Saling menguatkan. Nak, itu tadi namanya apa, Nak, yang kita barusan lakukan? Teknik butterfly hug. Gimana rasanya? Setidaknya kita bisa merilis emosi yang tengah kita rasakan ya, Nak, ya. Kita bisa mengungkapkan emosi yang kita rasakan, kita regulasi emosi itu. Kalau lagi sedih boleh nangis. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu nggak masalah loh, Nak, nangis. Tapi kita juga nangis ada porsinya, tidak boleh berlebihan. Ibu mau dong sekarang kalian membuat penilaian
terhadap kegiatan kita hari ini. Ibu sudah membagikan lembar evaluasi proses, kemudian hasil, dan umpan balik. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengisi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Untuk umpan balik, nanti umpan baliknya ditulis di situ. Jangan lupa sertakan namanya. Boleh kemudian ditempel di depan. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel ke depan. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, tanya sama Ibu ya, Nak. Umpan balik terhadap kegiatan kita hari ini ya, Nak. Apa sih yang kalian rasakan? Yang sudah selesai boleh langsung ditempel ke depan ya? Ya, boleh, boleh. Sudah semua? Baik. Nah, Ibu mau dong dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Ya, silahkan. Mungkin yang bisa saya simpulkan pada hari ini bahwa emosi pada manusia itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Ya, contoh-contohnya seperti 6 emosi tadi, bahagia, sedih, dan semacamnya. Dan juga saya banyak mempelajari pada hari ini bahwa teknik butterfly hug itu sangat berguna ketika kita sedang cemas, sedang sedih, sedang itu hal yang sangat berguna. Dan juga menyadari satu hal bahwa laki-laki tidak seharusnya selamanya dan itu harus kuat terus dan tidak apa-apa sekalinya itu mengeluh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, nah itu tadi ya, sebagaimana yang sudah disampaikan. Idealnya setiap manusia itu bisa merasakan setiap emosi gitu. Dari emosi-emosi itu meskipun terkesan kurang menyenangkan ya Nak ya, tapi kita boleh untuk bisa merasakan emosi itu. Namun dari emosi-emosi itu kita punya namanya self control. Mengontrol diri supaya tidak berlebihan. Gunakan teknik-teknik tertentu ketika kalian merasa tidak bisa mengontrol dengan baik. Gunakan teknik-teknik tertentu untuk meregulasi emosi-emosi yang tengah kalian rasakan. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup. Sekarang Ibu sangat terbuka sekali ya, Nak. Kegiatan kita bimbingan klasikal ini sudah mau selesai, tapi di kemudian hari jika nanti anak-anak Ibu ada yang merasakan ketidaknyamanan, ada yang punya masalah, apapun yang tengah kalian rasakan, kalian boleh temui Ibu. Boleh hubungi Ibu, nanti kita bisa melakukan kegiatan lanjutan. Jadi kalau di BK tuh ada banyak kegiatan layanan ya Nak ya. Ada konseling individu, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok. Nah, nanti kita atur apa kira-kira teknik layanan yang tepat untuk nanti kita akan lakukan. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, sudah selesai, Ibu rasa sudah cukup ya. Kalau memang sudah cukup, silahkan ketua kelas ditutup dulu. Semua siap? Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Nak. Setelah ini hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu. Doa
kami sukses. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang dengan kalian.